Di sini yang sama seperti saya, bukan seorang perokok aktif, hanya perokok social smoker, atau bahkan perokok musiman, tapi sulit punya keturunan. Ayo teman-teman, ngaku aja. Teman-teman semuanya, aku berbagi pengalamanku sendiri ya. Waktu dulu aku nggak punya keturunan sampai 4 tahun teman-teman semuanya. Dan aku ini adalah perokok social smoker. Paling kalau cuma lagi kerja, paling kalau cuma lagi main sama temen, paling kalau cuma lagi nongkrong doang. Bukan yang random banget yang tiba-tiba harus ngerokok terus, enggak teman-teman, aku bukan tipikal seperti itu. Satu hari itu bisa dihitung tuh habisnya berapa batang doang. Tapi tahu nggak jawaban dokterku seperti apa? Ini sungguh sangat mengejutkan teman-teman. Jadi gini teman-teman, yang berbahaya di rokok adalah nikotin yang dibakar. Notnya itu ya, nikotin yang melalui proses pembakaran atau karsiogenik yang jadi racun. Ya kalau rokok cuma ditempelin dong ya nggak apa-apa teman-teman semuanya kalau nggak dibakar. Kan rokok kan berbahaya kalau sudah dibakar. Disebut merokok kan kalau dibakar dengan korek. Setuju ya teman-teman semuanya? Nah, artinya apa teman-teman semuanya? Jadi setiap orang ini kan kekebalan tubuhnya beda-beda. Dia nih tingkat dia menyerap racun nih beda-beda, tingkat dia hormonalnya beda-beda. Itu kata dokter saya. Dan setiap orang nggak bisa disama-samain. Itu si A perokok, si B kok nggak perokok tapi nggak punya anak, si A yang ngerokok malah punya anak. Bisa jadi kekebalan tubuhnya memang lebih kuat, hormonalnya bisa jadi lebih bagus, dan bisa jadi mungkin beliau olahraga. Jadi banyak faktor variabel, obesitas juga ngaruh, dan memang salah satu faktor penyebabnya adalah yang terbesar ya karena perokok teman-teman. Dokter saya cuma bilang, ya kalau kamu bisa menghilangkan salah satu dari faktor kemandulan, kenapa enggak? Dan itu kan membuat kamu jadi lebih berkemungkinan untuk punya anak lebih besar daripada kamu masih menjadi seorang perokok. Nah, akhirnya apa teman-teman semuanya? Disitulah saya mulai sangat-sangat amat mengurangi rokok. Saya olahraga juga, saya akhirnya mengganti makanan-makanan saya dengan real food dan lain-lain. Dan apa yang terjadi teman-teman? Masih tetap nggak punya anak juga sampai 4 tahun. Ini saya belak-belakan aja nih teman-teman. Terus di situ mulailah saya panik, saya cuma bilang sama istri, udah kita harus terima nggak punya anak. Tapi alhamdulillah teman-teman semuanya, semua itu adalah masa lalu. Karena kenapa? Karena akhirnya saya menemukan sebuah herbal khusus dari Tiongkok yang ternyata bisa namanya mensterilkan atau mendetoksifikasi atau membersihkan nikotin-nikotin dalam tubuh saya. Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya masalah kemandulan saya pun teratasi, 3 bulan saya konsumsi tuh herbalnya tuh teman-teman, akhirnya saya bisa punya anak. Dan sampai sekarang teman-teman ini benar-benar jadi hal yang sangat saya syukurin banget. Karena saya nggak kebayang kalau saya dulu nggak kenal herbal itu, mungkin sampai sekarang saya nggak punya anak. Buat teman-teman yang bilang, "Alah Bang lu ngemeng doang." Ya udah teman-teman chatting sama saya aja di WA, ngobrol aja klik di bio. Saya akan tunjukin herbal apa yang saya pakai dan saya akan tunjukin rekam medisnya sampai saya bisa berhasil punya anak. Padahal saya dulu perokok nggak begitu aktif dan saya mandul 4 tahun tapi tetap bisa punya anak. Alhamdulillah.